MP07124023026 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian reproduksi pada wanita. Baik, jadi di sini saya akan menunjukkan bagian-bagian genitalia eksternal. Yang pertama itu mons pubis. Yang kedua itu labia mayor. Yang ketiga klitoris. Yang keempat labia minor. Yang kelima uretra. Yang keenam vestibulum. Yang ketujuh lubang vagina. Yang kedelapan perineum dan yang kesembilan anus. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang genitalia internal. Yang pertama itu vagina, cervix, uterus, tuba fallopi, ovarium. Selanjutnya itu vagina. Vagina berfungsi untuk jalan keluarnya menstruasi pada wanita. Vagina juga berfungsi sebagai jalan lahir bayi pada proses persalinan dan juga jalan masuknya sperma pada proses pembuahan. Cervix yang berfungsi untuk memproduksi lendir atau mukus. Lendir membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim saat berhubungan seksual. Yang ketiga, uterus. Fungsi dari uterus itu sebagai tempat penampungan sel telur yang telah dibuahi hingga membentuk janin yang siap untuk dilahirkan. Selanjutnya itu tuba fallopi. Tuba fallopi itu berfungsi untuk tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim saat ovulasi dan sebagai tempat pertemuan sel telur dengan sperma saat proses pembuahan. Ovarium itu berfungsi untuk memproduksi dan menyimpan sel telur atau ovum serta membuat hormon yang mengontrol siklus menstruasi dan kehamilan wanita. Baik, di sini saya akan menjelaskan tipe pelvis. Yang pertama itu genekoid yang terdiri dari 41% wanita, aditus bulat, kelengkungan sakrum baik, spinia isianica tumpul dan tidak menonjol, sudut arcus pubis membulat. Yang kedua itu android, terdiri dari 33% pria, SBT jantung, curvatura sakrum hampir lurus, angulus sububikus sempit. Dan yang ketiga antropoid, terdiri dari laki-laki, wanita dengan perawakan tinggi dengan tungkai yang panjang. PAP opal, sempit memanjang pentodorsal. Yang keempat plypeloid, yang terdiri dari pria atau wanita jarang, gangguan perkembangan praktis herediter. PAP elip, sumbu panjang transversal. Baik, jadi di sini saya akan membahas bagian-bagian panggul. Panggul itu dibagi menjadi dua bagian. Bagian keras yang terbentuk oleh tulang-tulang dan bagian lunak terbentuk oleh otot-otot dan ligamentum. Panggul keras dibagi menjadi dua bagian. Atas lebarnya itu untuk mendukung isi perut dan bawahnya itu merupakan wadah alat kandungan untuk menentukan janin lahir. Panggul besar dibentuk menjadi 4 bagian. Yang pertama 2 tulang panggul paha atau oskopsae, 1 tulang kelangkang atau osakrum, 1 tulang tungging, 1 tulang tungging atau tulang okosigis. Oskopsae ini terdiri dari 3 tulang yang berhubungan satu sama lain pada acetabulum. Acetabulum ke atas ini namanya os ilium. Yang ini namanya tulang duduk atau os isium. Yang ini namanya tulang kemaluan atau os pubis. Pada bagian atas ini namanya crista iliaca. Lalu di ilium ini dibagi lagi, yang tebal ini namanya crista iliaca. Pada bagian sini, pada bagian depan ini ada tonjol-tonjolan. Nah, tonjolan yang ini namanya spina iliaca anterior superior. Di bawahnya ini spina iliaca anterior superior. Ada juga tonjolan di bagian belakang, namanya
Tonjolan pada bagian belakang ini, bagian belakang namanya spina iliaca posterior superior, yang di bawahnya ini namanya spina iliaca posterior inferior. Yang cekungan ini namanya incisura ischiadica mayor, yang ini namanya incisura ischiadica minor. Yang mempunyai tonjolan ini namanya spina ischiadica. Pada os ilium ini terdapat laju linea terminalis. Pada os ilium juga terdapat tulang fossa iliaca. Lalu yang membentuk seperti mangkok ini namanya acetabulum. Yang di bawahnya ini namanya foramen aptaroturum. Lalu yang berbentuk segitiga ini namanya arcus pubis. Yang ini namanya symphysis pubis. Lalu selanjutnya kita ke os sacrum. Yang ini namanya forameterium. Yang ini namanya foramina sacralia anteriora yang bagian depan. Lalu yang di bagian belakangnya namanya foramina sacralia posterior.